Dibanding tahun lalu, nasib HP entry sama mid-range Samsung kayaknya bakal lebih bagus tahun ini ya. Soalnya trio Galaxy A yang belum lama mereka rilis itu termasuk powerful, kuat positioningnya. Dan di antara trio Galaxy A yang baru, prediksi kami di Droid Lime sih ngejagoin Galaxy A52 yang bakal jadi hero-nya. Karena yang tahun lalu kan Galaxy A51 bisa dibilang sukses tuh. Nah, A52 ini nih yang bakal nerusin kesuksesannya. Gue coba bahas dari perspektif ngebandingin pendahulunya si A51, dan berikut alasannya. Samsung gak utak-atik ukuran layar A52. Mereka udah pewek ngasih layar 6,5 inci yang ada punch hole di tengah. Panel layarnya juga masih sama-sama pakai Super AMOLED Full HD+. Makanya sekilas layar A52 kayak gak ada bedanya sama A51. Nah, apa iya beneran sama aja? Ya jelas enggak dong ya, karena ada 3 upgrade yang dikasih A52. Pertama, proteksi layarnya udah naik level nih, dari yang tadinya Gorilla Glass 3 sekarang naik jadi Gorilla Glass 5. Ya seenggaknya sih jadi bisa ngerasa lebih secure. Secara kalau nggak salah nih, kita nggak akan dapat anti gores bawaan kalau beli HP-nya. Kedua, brightness maksimalnya naik nih lumayan jauh, dari yang tadinya sekitar 565 nits, sekarang jadi 800 nits. Kalau pakainya itu di dalam rumah atau ruangan mungkin nggak akan berasa bedanya. Tapi nih kalau pakainya di luar rumah, apalagi di kondisi kayak sekarang yang sering panas terik, nah ini bakal berasa layar A52 punya visibilitas lebih oke. Yang terakhir yang paling kalian suka pastinya refresh rate-nya 90Hz. Yes, HP zaman sekarang nih, apalagi udah di atas 4 juta, itu tuh udah wajib ya ngasih experience scrolling layar yang smooth. Sensasi ini bakal bikin upgrade dari A51 ke A52 terasa sangat worth it sih. Ngomongin soal spek nih, pertama kita bahas soal kapasitasnya dulu. Kalau A51 yang dijual resmi itu ada opsi RAM 6GB. Di A52 ini nih udah 8GB. Semua untuk RAM-nya ya. Tapi kalau storage sih sama aja. Ada yang 128GB sama ada yang 256GB. Cuma sayangnya slot micro SD yang tadinya dedicated di A51 sekarang malah jadi hybrid. Yang menurut gue lumayan berasa upgrade-nya adalah chipset. Untuk yang versi 4G sih emang masih pakai Snapdragon 720G ya, chipset tahun lalu. Cuman ya gimana pun juga kita harus akuin chipset ini jelas lebih baik dibanding Exynos 9611 di A51. Power komputasi dan grafisnya lebih bisa diandelin, terutama kalau yang beli HP-nya ini doyan banget main game berat. Terus baterai nih, juga ikutan upgrade dari 4000 jadi 4500 mAh. Kenaikan 500 mAh jelas lumayan banget. Kombinasi 720G sama baterai 4500 mAh ini bisa nambah SOT sekitar 1-2 jam lebih lama dari Galaxy A51. Tapi ini tergantung pemakaian juga ya. Oh ya, sama ngecharge-nya juga lebih cepet nih, dari yang cuman 15 watt jadi 25 watt, setara kayak S21 series. Satu lagi nih upgrade yang menurut gue nyenengin banget, yaitu speakernya udah stereo. Karena menurut gue fungsi utama HP sekarang ini ya, udah buat multimedia sih ya, buat main game sama buat streaming video. Nah makanya dengan adanya speaker stereo bakal worth it banget buat monjain kuping biar bisa eargasm. Soal body, si A51 dan A52 punya karakter yang beda jauh menurut gue. A51 itu feminim banget, tipis, ramping, sedangkan A52 ini lebih kaku, sedikit lebih mengotak dan lebih tebal 0,5 cm. Lebih berat juga sih, 17 gram. Pokoknya dari megang A51 terus megang A52, menurut gue sih bakal langsung berasa feel yang lebih gede. Padahal sama-sama dari plastik sih ya. Cuma kalau mau aman ya A52 emang nawarin upgrade yang worth it sih, karena punya IP rating 67. HP mid-range punya IP rating setinggi ini sih ya keren ya. Bakal kepake juga sekarang-sekarang ini yang kadang suka hujan dadakan dan lembab banget.
Tapi ingat, biarpun ada IP67 bukan berarti bisa sengaja basah-basahin ya. Karena IP rating itu sifatnya buat jaga-jaga dari accident, misalnya kecebur di kolam, ketumpahan air minum, atau kehujanan di jalan. Artinya resiko rusak kena air jauh lebih kecil dibanding yang nggak ada IP rating. Jadi sekali lagi, IP rating ini sifatnya buat jaga-jaga ya, bukan buat sengaja dibasahin. Satu lagi soal warna, sekarang finishingnya matte loh, jadi nggak ada lagi yang namanya nyeplak sidik jari. Udah gitu opsi warna-warnanya juga unik banget, terutama yang Awesome Blue sama Awesome Violet. Jarang ada yang begini. Nah, yang terakhir soal kamera, setupnya masih kuat kamera. Menurut gue soal kamera ini, peningkatan yang paling kelihatan justru lebih ke desain kameranya. Di A52 ini lebih kelihatan lebih gede dan lebih tegas ya. Kalau untuk sensornya yang di-upgrade adalah main kameranya dari 48 megapiksel ke 64 megapiksel plus dikasih OIS. Nah, OIS ini nih yang bakal jadi game changer karena OIS biasanya kan ada di HP-HP 5 jutaan nih. 5 jutaan ke atas lah ya. Nah, istilahnya masih fitur mewah lah ya dan jarang banget ada di HP mid-range. Ini adalah resolusi 4K 30 fps mentok ya. Jadi untuk 60 fps kalian harus turun ke Full HD. Dan lensa ultrawide-nya bisa, tapi juga sama nih 4K 30 fps tapi dia nggak ada 60 fps-nya. Cuman 4K 30 fps atau Full HD 30 fps. Dan kalau kalian mau super steady bisa, tapi hanya di Full HD 30 fps. Kita coba jalan? Ayo kita coba jalan. Oh iya, ini kameranya juga udah ada OIS ya. Jadi coba dibandingin. Menurut kalian komen ya. So, gimana menurut kalian? Dengan selisih harga sekitar 1,2 juta dari A51, kita bisa dapat IP rating, layar 90Hz, Snapdragon 720G yang lebih relate buat game, dan juga kameranya yang udah ada OIS-nya. Kalau menurut gue sih, A52 ini opsi yang menarik, dan oke lah buat diincar tahun ini. Paling tungguin aja, bentar lagi mudah-mudahan sih harganya bisa turun jadi 4 jutaan, biar makin menggoda di harga segitu.